Oke, selamat siang semuanya, selamat sore, selamat malam, kapanpun Anda menonton video ini. Kembali lagi bersamaku, Kak Via dan juga Kak Novi. Iya, kita semua dari Read Loud Malang Raya. Hari ini kita mau melanjutkan pembahasan kita mengenai kata baku dan tidak baku dan bagaimana ejaan yang benar di beberapa kata yang akan kita bahas hari ini. Insya Allah kita akan bahas ada 5 ya Kak ya, kata yang sering banget kita temukan tuh teman-teman masih salah penggunaannya, terutama dalam tulisan ya Kak Novi ya. Betul sekali. Gitu. Terutama dalam banner, dalam pengumuman, postingan Instagram. Ya betul. Padahal itu yang harusnya benar ya, karena dilihat banyak orang gitu. Ya, betul. Oke, semoga postingan ini nanti akan bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi stay tune sampai akhir. Oke, yuk kita mulai dari yang pertama nih Kak Novi. Kemarin pas waktu Lebaran tuh banyak banget aku dapat parcel, terus di cardnya itu tertulis Selamat Hari Raya Idul Fitri. Terus tulisannya tuh Idul spasi Fitri, Idul spasi Adha. Nah, itu yang benar gimana tuh Kak Novi? Nah, itu sayang sekali ya. Itu sebenarnya banyak sekali yang salah kaprah. Padahal seharusnya penulisan Idul Adha dan Idul Fitri itu tidak punya spasi. Jadi mereka harus digabung. Gitu. Mereka harus bersatu ya. Kalau dipisahkan itu tetap tidak boleh. Tetap. Ya. Jadi tidak boleh dipisah. Mereka harus bersatu. Gitu. Oke, sip. Yang pertama kita udah dapat satu kata yaitu Idul Fitri dan Idul Adha di 2 kata sih Kak sebenarnya, 2 kata. Oh, 2 kata ya. Gak apa-apa. Dapatnya 2. Satu jenis. Iya, betul. Oke, sip. Selanjutnya nih, yang benar tuh mengubah atau merubah ya, Kak? Nah, ini. Jadi kalau ada imbuhan me ditambah ubah, itu jadinya adalah mengubah. Karena kalau kita bilang merubah, itu artinya ditambah rubah. Rubah dong. Jadikan rubah. Oke, jadi yang benar mengubah dari kata dasar ubah. Ya, kayak. Ya, betul. Bukan jadi rubah. Jadi tambah ubah itu artinya me-nya jadi meng. Mengubah. Jadi kata depan me kemudian bertemu dengan ubah, jadinya bukan mau ubah juga ya, tapi bukan ubah. Oke. Jadinya akan mengubah, bukan merubah gitu ya. Betul. No, merubah. Mungkin ada yang kebingungan karena ada namanya perubahan. Nah, tuh Kak. Jadinya kita listnya di sana ada perubahan. Oh, berarti merubah gitu. Padahal perubahan itu sebetulnya kan dari ubah tambah-an. Perubahan. Bukan bukan ditambah ubah, tapi ditambah ubah. Oke. Ya. Itu pokoknya tetap kata dasarnya tetap ubah, bukan rubah. Karena rubah adalah hewan. Kalau merubah berarti menghewankan. Menjadikan rubah. Oke. Betul. Lagi rame Kak. Oh iya, it's okay. Kak Novi. Oke, yuk kita lanjut ya ke kata berikutnya. Ini nih yang sering juga kita tulis ketika kita mau bikin surat nih Kak. Surat izin atau surat izin yang benar? Nah, ini mungkin karena terpengaruh oleh pengucapan kayak kalau ucapin izin itu kan kayak agak susah. Jadi ucapannya jadi izin. Nah, itu jadi kayak mempengaruhi ke tulisan. Padahal sebenarnya yang benar itu adalah izin pakai Z. Izin pakai Z ya guys, bukan izin. Kalau izin salah itu. Oke, jadi yang betul adalah membuat surat izin. Mengizinkan gitu ya, bukan mengizinkan. Meminta izin. Meminta izin, bukan meminta izin atau mengizinkan. Oke. Itu kayaknya emang lidah orang Jawa kayak izin. Oh gitu ya, izin. Kayaknya lo ya. Oh, berarti kalau orang Jawa kayaknya nggak akan mengalami kesalahan itu ya. Harusnya ya. Tahu juga itu.
Iya, oke. Jadi yang benar itu adalah pakai Z, izin. Lebih keren ya sebenarnya izin Ya gitu. benar. Lebih keren dan lebih benar, betul. Oke, jadi jangan lupa pakainya izin bukan izin. Sip, kita lanjut ke kata yang keempat nih Kak. Silakan atau silahkan. Silahkan duduk atau silakan duduk. Itu adalah sebenarnya kata dasarnya sebenarnya sila Kak. Sila. S-I-L-A. Iya. Bukan silah ya? Bukan silah. Jadi kalau sila itu kan silsilah kayak gitu itu yang memilah-milah. Oke. Memilah ya kan. Nah, kalau menyilakan itu kata dasarnya adalah sila. Jadi kalau terus silakan, menyilakan itu kita harus pakai sila, nggak pakai H. Oh, jadi silakan download di link ini gitu ya Kak, yang benar ya, bukan silakan. Bukan silahkan. Oke. Kalau silahkan itu tetap salah. Bukan silahkan tapi silakan. Silakan download di link berikut. Silakan nonton video kita juga yang sebelumnya gitu ya. Oke, jadi silahkan bukan silahkan. Sip. Itu kata kita yang keempat. Lanjut yang kelima nih. Nah, kita juga sering banget nih menggunakan kata-kata ini, terutama di penulisan, yaitu aktivitas. Nah, aktivitas ini pakai F atau pakai V ya yang bener ya? Nah, jadi kan sebenarnya kalau kata aktif ini kalau dilihat asal mulanya, sebenarnya kita kan itu diturunkan dari kata kita menyerap dari bahasa asing kan ya. Bahasa Inggris ya. Terus ya, bahasa Inggris. Bahasa Inggris tuh pakainya tuh ACTIVE, pakai V, ya kan ya. Nah, tapi setelah diserap ke bahasa Indonesia itu kita jadikan aktif, itu pakai F, AKTIF. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia rumusnya itu kalau misalkan ada kata yang diserap dari bahasa asing, kalau dikasih imbuhan dia akan kembali ke asalnya. Jadi kalau tambah itas jadi aktivitas pakai V. Pakai V. E-nya hilang ya, E-nya hilang karena nggak bisa kan ya kalau ada E sama I itu nggak bisa. Jadi E-nya hilang, tambah itas jadi aktivitas pakai V. Dan pakai K ya, bukan pakai C ya. Aktivitas. Pakai SK. PK ya. PK ya, bukan. Aktivitas ya. Tetap cuma F-nya itu yang berubah jadi V. Tapi kalau aktif aja gimana tuh Kak Novi? Aktif, berperan aktif. Tetap pakai F. Karena tidak ada tambahan itas tadi ya. Ya, betul. Jadi kata yang kena tambahan itu jadi huruf yang kena tambahan itu yang berubah jadi seperti semula. V. Betul. Oke, jadi gitu ya guys. Ingat-ingat nih memang harus dihafalin ya Kak Novi ya. Iya, atau mungkin ada nggak sih cara mudah buat kita untuk tahu ini tuh yang benar kata ini nih aktivitas tuh pakai F bukan pakai V. Atau apakah harus menghafal atau kita bisa merujuk ke aplikasi apa gitu Kak? Betul. Jadi awal-awalnya memang kita harus sering merujuk ke kamus Kak ya. Jadi kita punya kamus besar bahasa Indonesia itu kalau dalam bentuk buku ada yang tebal itu atau kita bisa merujuk ke websitenya jadi KBBI daring itu namanya. Dan kayaknya sekarang juga lagi ada pengembangan baru nih Kak. Jadi ada yang namanya SIPU BI. SIPU EBI kalau nggak salah. Nanti kita kasih ya linknya di sini ya. Iya, nanti kita kasih linknya di bawah sini ya. Itu adalah aplikasi buat spell checker Kak. Jadi dia bisa kita unduh, bisa kita pasang di browser. Ini bahasa Inggrisnya adalah kita download dan kita install, bisa kita download dan bisa kita install di browser. Nanti kalau kita ngetik sesuatu itu dia bakal langsung spell checknya. Gitu otomatis ini ya. Salah loh itu. Ya kayak Grammarly ya. Kayak hampir kayak gitu, hampir kayak fitur spell check di Word. Oke. Tapi itu bisa nge-link ke aplikasi chatroom kita nggak sih? Kayak kalau Grammarly itu kan kita bisa tuh langsung masuk ketika kita lagi chatting di WA, WhatsApp gitu, dia akan otomatis nge-link. Kalau bahasa Indonesia bisa nggak? Belum coba sih Kak. Jadi belum bener-bener aku coba dan aku lihat karena semuanya itu belum sih. Jadi mungkin bisa sih ya, tapi kita coba lagi.
Oke, sip. Nanti Banyak banget nanti. Ya, kita upload bikinin aja. juga ya videonya Ya, nanti betul. bagaimana cara kita ngecek spelling yang benar dalam bahasa Betul. Indonesia gitu. Benar sekali. Ya. Kita udah dapat 5 kata tadi yang udah kita bahas bareng. Mana yang sering kali salah eja? Yang pertama tadi ada Idul Fitri dan Idul Adha, itu harus digabungkan, mereka tidak boleh dipisahkan guys. Terus jangan dipisahkan. Jangan dipisahkan. Kemudian yang kedua tadi ada mengubah atau versus merubah. Yang benar adalah mengubah, bukan merubah. Kemudian yang ketiga izin, bukan izin. Kemudian yang keempat silakan tanpa H. Silakan, bukan silahkan. Dan yang kelima yang terakhir tadi ada aktivitas pakai V, bukan pakai F gitu. Wah, kita udah bahas 5 kata yang sering salah eja nih Kak Novi, thank you banget untuk waktunya. Dan yang terakhir nih, masih banyak kayaknya kemarin aku lihat tuh teman-teman masih kebingungan menggunakan kata di, padahal udah kita bahas ya sebelumnya. Ya, betul. Iya, jadi emang penggunaan di yang pakai kata di yang kata depan atau di yang kata imbuhan, yang imbuhan itu emang agak membingungkan. Dan mungkin nih kalau yang agak bisa membantu bisa lihat video kita yang sebelumnya. Jangan lupa ya. Jangan lupa juga untuk klik tombol like-nya, subscribe kita buat mensupport untuk kita membuat video-video dan konten-konten yang lebih bermanfaat lagi. Ya. Oke, kayaknya gitu dulu Kak Novi. Thank you buat waktunya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Halo.